Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudari Sela yang telah mengizinkan saya untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul ya pada acara mentoring pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku suri tauladan kita yang kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti. Nah, untuk teman-teman, apa kabar nih? Selamat malam. Mudah-mudahan teman-teman selalu dilindungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan teman-teman pada malam hari ini berbahagia ya karena kita bisa berkumpul bareng-bareng di mentoring LDK pada malam hari ini dengan tema meneladani kirah tauhid sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Ustadz Irham. Nah teman-teman, tak kenal maka tak sayang ya, ada baiknya saya membacakan CV dari Ustadz Irham terlebih dahulu. Nama Irham Muhammad Azama, tempat tanggal lahir Bogor 22 Juni 1992, status beliau menikah dan telah memiliki 1 anak, namun qadarullah wa inna lillahi, putra beliau telah meninggal atau wafat pada bulan lalu. Kemudian beliau berdomisili di Perumahan Purnawira Ledung, Kembaran Banyumas. Untuk riwayat pendidikan beliau sendiri, beliau pernah menempuh pendidikan di MTS sampai Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kuningan, Jawa Barat, takmili Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab Lipia Jakarta, Strata 1 Syariah University Al-Qarawiyyin Maroko, dan Strata 2 Studi Islam University Qadi Iyad Maroko. Untuk pengalaman pekerjaan beliau sendiri, beliau merupakan bidang konsultasi agama dan layanan masyarakat LPPI UMP dan merupakan dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan UMP. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkontak dengan beliau bisa banget di 085 211 196 392. Nah, teman-teman yang ingatkan gaya untuk teman-teman dan juga alat tulis teman-teman untuk mencatat materi teman-teman akan minta untuk sebagai syarat kehadiran teman mengikuti mentor balas teman-teman, hati dengan teman-teman untuk mengikuti mentoring pada malam ini. Itu karena sayang banget kalau teman-teman nanti akan ada sesi tanya jawab dan akan ada reward untuk bertanya tanpa berlama-lama lagi ya Ustadz Irham, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi suara moderator putus-putus, suara saya alhamdulillah lancar nggak? Nanti kalau misalnya putus-putus ya beri tahu saja, nanti saya ulang materinya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Seperti biasa, hal yang pertama yang harus kita ucapkan adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya di tengah-tengah banyaknya bencana yang kita lihat dan kita saksikan. Mudah-mudahan apabila ada yang mungkin diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan kekuatan untuk melewatinya semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jalannya sehingga mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama terima kasih kepada pengurus LDK yang mungkin sudah mengundang saya untuk berbicara pada malam hari ini di acara mentoring
LDK. Insya Allah tema yang diminta dari pengurus adalah tentang ghirah para sahabat atau ghirah tauhid para sahabat. Ghirah tauhid sahabat ini bisa kita teladani. Akan tetapi mungkin saya tidak akan banyak menceritakan satu persatu kisah ya, satu persatu kisah para sahabat yang tadi mungkin sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Ustaz Husain satu persatu, misalnya Bilal, bagaimana runtutan ceritanya, kemudian nanti satu persatu Ammar bin Yasir misalnya, atau ibunya Sumayyah, kemudian sahabat-sahabat lainnya. Saya tidak akan memperinci, akan tetapi yang paling penting adalah dari kita adalah bagaimana kita mengambil ibrah dan kita mengambil pelajaran dari para sahabat tersebut. Insya Allah kita akan mengetahui terlebih dahulu siapa itu para sahabat. Kemudian bagaimana sifat para sahabat di mata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kemudian baru nanti contoh-contoh kisah-kisah para sahabat yang tegar dalam ketauhidan, entah baik itu dalam menghadapi cobaan ataupun semangat dalam beribadah dan lain sebagainya. Baik teman-teman semua, mengenal para sahabat ini termasuk ilmu yang mulia. Karena dari sahabatlah riwayat-riwayat Rasulullah SAW sampaikan tentang agama itu bisa sampai kepada kita. Bisa slide-nya digeser. Para sahabat meriwayatkan banyak sekali ajaran-ajaran, baik itu berupa perkataan ataupun akhlak yang ditunjukkan, ataupun muamalah perilaku para sahabat yang bisa dijadikan contoh oleh generasi-generasi setelahnya. Apalagi kita ketahui bahwasanya para sahabat adalah generasi terbaik. Khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku saat ini, kata Rasulullah SAW, yaitu generasi para sahabat. Kenapa para sahabat ini merupakan generasi terbaik? Allah Subhanahu wa taala sendiri mempercayakan agama Islam untuk disampaikan dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Nanti akan kita ketahui bersama atau kita sama-sama membahas tentang bagaimana para sahabat ketika mendapatkan Islam atau ketika sudah masuk Islam, apa saja yang dilakukan dalam hal ketaatan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mengetahui pengertian arti sahabat itu sendiri. Sahabat menurut para ulama ada banyak pendapat, ada banyak pengertian. Di antaranya ada dari sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik mengatakan, bisa digeser ya slide 4. Para sahabat itu siapa saja yang melihat Nabi, man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang melihat Nabi, itu ya seorang muslim, maka disebut para sahabat. Atau Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib mensyaratkan harus tinggal bersama Nabi setahun atau 2 tahun, atau berperang sekali atau 2 kali. Kemudian pendapat para usulin menurut sahabat itu adalah mereka yang berteman dengan Nabi dan pertemanan ini lama, atau duduk bersama Nabi di majelis-majelis beliau dengan mendengarkan apa yang Nabi SAW jelaskan di majelisnya tersebut. Kemudian ada juga pendapat lain dari Imam Ghazali, sahabi itu tidak didapatkan gelarnya atau nama sahabat itu diberikan kepada orang kecuali orang itu membersamai Nabi meski hanya 1 jam. Tetapi dari pendapat-pendapat ulama lain menyebutkan bahwasanya para sahabat itu seorang muslim yang melihat Nabi, itu sudah bisa disebut sahabat. Seorang muslim melihat Nabi, sama seperti perkataan Anas bin Malik. Ini pendapat Al-Bukhari dan ahli hadis lainnya.
tapi bisa digeser lagi, terus mohon maaf, sudah terdengar lagi sekarang? Sudah masuk? Sudah, Ustaz. Coba digeser slide-nya, yang sudah slide ke-6. Langsung ke pengertian sahabat yang dipilih saja. Geser lagi. Nah, ini. Jadi pengertian sahabat yang masyhur di kalangan mutaakhirin sampai sekarang adalah siapa saja yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam meskipun sempat murtad. Di sini kita bisa lihat sendiri kenapa para sahabat ini beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya teguh keimanannya. Yang pertama, mereka bertemu Nabi, mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu secara langsung dengan melihat ataupun tidak, karena ada para sahabat yang buta matanya seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian bertemunya ini tidak harus disyaratkan lama atau sebentar, harus bermujalasah dengan Rasulullah SAW lama, sejam, 2 jam, atau beberapa hari, atau hanya satu perang saja dan lain sebagainya. Tidak, yang penting bertemu dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beriman kepada Nabi SAW ini mengeluarkan para nabi-nabi yang Rasulullah temui di langit ke-7 ketika bermi'raj. Jadi nabi-nabi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi tidak beriman kepada beliau, maka tidak disebut sahabat. Kemudian mati dalam keadaan Islam, yang menunjukkan bahwasanya para sahabat ini teguh keimanannya, teguh, tidak sampai murtad. Maksudnya tidak sampai meninggal dalam keadaan tidak beriman. Adapun ada beberapa orang yang murtad, itu sekitar ada beberapa, tidak banyak yang meninggal dalam keadaan kufur, maka tidak disebut sebagai sahabat. Lanjut kepada slide selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kenapa para sahabat ini mulia, kenapa kita harus mempelajari dari mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling mulia. Tidak cukup dengan nabi yang paling mulia saja. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang sekeliling para nabi, teman-temannya, sahabatnya, dan orang-orang yang disampaikan kepadanya ajaran oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebaik-baik para sahabat. Tidak ada sahabat-sahabat ataupun orang-orang di sekitar Nabi yang paling baik di antara nabi-nabi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memilih para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk membantu, membawa dan menegakkan agama ini. Karena kita tahu sendiri kalau di awal keislaman, nanti ada contohnya sedikit, bagaimana keteguhan mereka beriman walaupun disiksa, kemudian ada celaan kepada mereka, sampai Islam ini terbuka ke seluruh penjuru dunia, sampai kita bisa merasakan keislaman ini bukti dari
semangat para sahabat ketika Amr bin As membuka Mesir, kemudian para penerusnya membuka sampai negara-negara lainnya, semua negara-negara dibuka, baik itu dengan peperangan pedang ataupun dengan usaha-usaha para sahabat lainnya. Lanjut. Di surat Al-Fath ini ada pensifatan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat. Kita juga bisa langsung belajar dari sifat sahabat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat 29 surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang. Mohon maaf teman-teman, mungkin Ustadz Irham sedang terkendala sinyal. Ditunggu ya teman-teman sambil menyiapkan resume. Mohon maaf ya, ini kendala sangat mengganggu mungkin. Tidak apa-apa Ustadz, insya Allah. Intinya para sahabat di sini disifati hubungan antara mereka asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang-orang kafir dan mereka beriman. Lebih kuat daripada kita. Kita tidak bisa
seperti mereka. Mungkin kerasnya tidak seperti kerasnya mereka dan kasih sayangnya tidak seperti kasih sayangnya mereka. Lanjut ke slide selanjutnya. Teman-teman, mungkin Ustadz Irham keluar lagi ya karena memang sinyal. Mohon bersabar ya teman-teman. Bismillah, moderator, Ana izin masuk ya. Ya, silakan. Jadi untuk resumnya nanti dikumpulkan seperti biasa, digabung di presensi. Jadi nanti presensi akan di-share di grup atau di room Zoom ini. Terima kasih. Bismillah, saya lanjutkan ya. Iya Ustadz, tafadhol Ustadz. Langsung ayat selanjutnya, di ayat slide selanjutnya ada ayat berikutnya. Surat Al-Anfal, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya ba'd. Ini penjelasan tentang orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Seperti yang kita ketahui, orang muhajirin itu meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan kampung halaman mereka untuk beribadah dengan tenang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang mereka sendiri belum pernah ke sana. Jadi tidak diragukan lagi ketika berhijrah itu tidak sama hijrahnya dengan hijrah yang kita ketahui sekarang atau kita saksikan sekarang. Orang-orang yang hijrah misalnya dari keburukan menjadi baik, atau yang dari tadinya belum berpakaian syar'i kemudian menjadi pakaian syar'i. Nah, hijrah mereka ini meninggalkan itu semua. Sama seperti mungkin saat ini ada orang-orang yang berhijrah meninggalkan negara kafir ke negara yang mungkin lebih tenang beribadah di sana. Contohnya, contoh yang kisah yang dijadikan contoh adalah para sahabat ini, kaum muhajirin dan ansar. Kaum ansar sendiri juga tidak kalah hebatnya. Mereka menerima siapapun yang datang dari sahabat Nabi SAW. Mereka menyambut, mereka merelakan harta mereka diberikan kepada para saudara-saudara yang baru mereka temui. Kemudian ada juga yang mungkin memberikan istri mereka, orang-orang Ansar memberikan istri kepada orang-orang muhajirin yang meninggalkan istrinya yang masih kufur di Makkah sana. Jadi hubungan antara ruhama ubainahum ini terlihat di proses hijrah ini dari Makkah ke Madinah. Tidak kalah pula hijrahnya orang-orang sebelum hijrah ke Madinah itu hijrah ke negeri Habasyah. Mereka mencari ketenangan di mana pemimpin Habasyah saat itu menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk beribadah di sana. Habasyah ini negeri Ethiopia. Semua berangkat menggunakan kapal. Tidak ada peralatan mungkin yang canggih seperti sekarang. Tapi mereka meninggalkan itu semua demi beribadah yang tenang. Kita sekarang lihat, Masya Allah, enaknya sholat masjid tenang, kemudian ada azan 5 waktu. Mungkin sekarang ada cobaan corona saja, jadi tidak bisa beribadah dengan tenang, dengan berjamaah seperti itu, ataupun
berinteraksi secara leluasa. Akan tetapi ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwasanya ketenangan yang kita rasakan sekarang itu sangat didambakan dulu oleh orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Lanjut slide berikutnya menunjukkan bahwasanya laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Jadi orang-orang mukmin dulu mereka berjanji di bawah pohon dan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap keimanan mereka, terhadap baiat-baiat mereka di baiat Ridwan waktu itu. Fa'alima ma fi qulubihim. Nah, ini yang sulit. Alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui isi-isi hati mereka tidak berdusta. Mereka tidak ada kenifakan di sana, tetapi beriman dengan sepenuh-penuhnya keimanan. Mungkin ya kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan para sahabat. Kita hanya bisa mempelajari apa yang mereka atau apa yang para sahabat tunjukkan di dalam riwayat-riwayat yang kita baca, bahwasanya hati-hati mereka dipenuhi keimanan dengan ditunjukkan di luaran atau di anggota badan para sahabat tersebut. Apa ganjarannya dari keimanan yang ada di dalam hati? Fa'anzalas sakinata 'alaihim. Allah memberikan ketenangan atas mereka. Wa asabahum fathan qariba. Dan Allah memberikan balasan kemenangan-kemenangan yang dekat. Allah memberikan kemenangan, pembukaan daerah-daerah yang tadinya non-Islam ataupun yang belum terjamah orang Islam, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Hingga sampai sekarang sudah banyak yang terbuka, walaupun dengan berbagai macam sejarah yang kita ketahui, jatuh bangunnya Islam itu ada juga, dan itu tergantung kepada keimanan orang-orang pada zaman tersebut. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini yang paling benar-benar menggugah hati adalah as-sabiqunal awwalun. Bagaimana mereka beriman, Masya Allah, ini berimannya mungkin hanya bukti bahwasanya ada seorang nabi turun kepada mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar. Jadi Allah menyebutkan as-sabiqunal awwalun ini tidak hanya dari kaum muhajirin atau as-sabiqunal awwalun di Mekah saja, akan tetapi di Madinah juga kaum ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah itu ridho. Ketika Allah sudah ridho, apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa radu anhum, mereka juga ridho kepada Allah. Siapa sih yang tidak ingin ridho Allah Subhanahu wa taala? Nanti kita bisa melihat contoh-contohnya ya. Kita contoh-contohnya sekilas, akan tapi secara umumnya para sahabat ini seperti yang sudah kita ketahui artinya, mereka yang beriman, yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman dan mati dalam keadaan Islam. Apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Slide selanjutnya bisa. Kalau tadi contoh-contoh dari Al-Quranul Karim, sekarang contoh dari hadis tentang keutamaan para sahabat. Ketika itu salah seorang sahabat, yaitu Abu Burdah, dari bapaknya Abu Burdah berkata, kami pernah melaksanakan sholat berjamaah. Shallaina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Kemudian kami berkata, sebaiknya kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambil menunggu Isya, mereka duduk-duduk di masjid. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan menanyakan, oh kalian masih di sini? Kami menjawab, yaitu Abu Burdah bapaknya dan orang-orang sahabat lainnya, ya Rasulullah, kami telah melaksanakan maghrib. Shallainal maghrib ma'aka
wa nuridu an nusalli ma'akal isya gitu. Jadi di sini ada kecintaan mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan dengan ibadah. Jadi cinta, ibadah, akhlak, kemudian muamalah, semuanya bersatu padu. Jadi keimanan para sahabat ini dibuktikan secara langsung dari lisan, hati, dan perbuatan mereka. Coba ini selanjutnya, slide selanjutnya. Maka dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, di slide sebelumnya, jadi Rasulullah berkata ketika mendengar bahwasanya para sahabat tadi, Abu Burda dan yang lainnya mengatakan, kami juga ingin sholat Isya karena kami sudah sholat maghrib bersama kau ya Rasulullah. Rasulullah berkata, kalian benar-benar telah melakukan kebaikan. Jadi asabatum au ahsantum, seperti itu. Rasulullah mengangkat kepalanya ke atas langit, kemudian berkata, bintang-bintang ini merupakan stabilisator langit. Maksudnya, kalau bintang-bintang ini hilang, maka langit akan hilang juga. Kemudian aku adalah seperti bintang-bintang tadi di hadapan para sahabatku. Kalau aku tidak ada, maka mereka yang akan mendapatkan apa yang dijanjikan, yaitu berupa cobaan yang berat juga, kemudian ada perselisihan di sana, kemudian bahkan sampai banyaknya kemurtadan dan pengingkaran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala itu juga akan terjadi. Begitu juga ke generasi-generasi setelahnya. Kalau sahabatnya telah tiada, maka umat-umat setelahnya juga akan mendapatkan fitnah-fitnah yang lebih besar lagi. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang kita kehilangan banyak para ulama, baik itu yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Kita merasakan kehilangan bagaimana para ulama yang menyatukan, bagaimana para ulama yang memberikan dakwah yang baik, yang mempersatukan, kemudian yang menyejukkan, dan yang mengajak kepada kebenaran. Ketika kita kehilangan, maka kita seperti kehilangan seluruh agama ini. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Jadi Allah tidak semata-mata mengambil ilmu, maksudnya agama ini begitu saja, akan tetapi walakinnallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mengambil para ulama satu demi satu. Hatta idza lam yabqa 'aliman, jadi sampai tidak ada seorang ulama pun ittakhadhan nas yang diambil atau yang dijadikan manusia sebagai rujukan, maka manusia menjadikan ittakhadhan nas ru'usan juhala, para orang-orang bodoh. Fasu'ilu, yang lebih parahnya lagi adalah orang bodoh ini ditanya, dijadikan rujukan, fa'aftau, kemudian orang jahil tersebut berfatwa, memberikan penjelasan agama bighairi ilmin, tanpa ilmu, fadallu adallu, maka mereka semua akan tersesat. Jadi apa yang Nabi sampaikan di sini bahwasanya ketika suatu orang berilmu, yang pertama dari Rasulullah SAW, ketika sudah meninggal maka akan ada banyak fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Mana yang beriman, mana yang tidak, mana yang kuat dalam persatuan atau persaudaraan, mana yang tidak. Begitu pula seterusnya. Maka banyak fitnah-fitnah. Kita tahu di zaman Abu Bakar sendiri ada yang tidak membayar zakat, kemudian di zaman Umar juga banyak ujian-ujian, kemudian zaman Utsman banyak fitnah sampai dibunuh dan lain sebagainya. Ini semua kayak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari daripada para sahabat tersebut, bagaimana mereka bertahan, yaitu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kita agak cepat sedikit di
slide-slide selanjutnya. Lanjut slide berikutnya. Oke, teman-teman, mungkin Ustadz Irhamnya live lagi ya, teman-teman. Mohon bersabar ya, teman-teman, karena memang sinyal luar biasa sekali. Nah, teman-teman masih semangat kan ya untuk mengikuti mentoring pada malam hari ini? Jangan ngantuk ya, teman-teman. Enggak dong, masih semangat. Masih semangat Kakak Ayu. Masya Allah, semangat. Semangat juga buat Kakak Ayu. Oke, untuk teman-teman mungkin boleh juga ya dipersiapkan untuk pertanyaannya. Karena nanti akan ada reward untuk teman-teman yang bertanya. Ya baik, saya lanjutkan ya. Bismillah. Maaf ini. Kembali. Iya. Ini Ya, biasa Ustaz. sinyal ya, nggak apa-apa ya. Ini contoh-contoh kisah-kisah. Sebelumnya ada slide-nya nggak? Sebelum slide ini ada. Lagi dari awal. Ya, intinya kalau disebutkan satu persatu akan sangat banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan dan menceritakan ketika para sahabat ini masuk Islam, maka mereka disiksa, dipaksa untuk tidak dipaksa untuk keluar dari Islam, padahal mereka baru saja beriman. Akan tetapi apa yang mereka lakukan, mereka tetap berpegang teguh. Contohnya Utsman bin Affan yang disiksa ketika masuk Islam, Zubair bin Awam juga, Mus'ab bin Umair. Ketika itu ibunya tidak mau memberinya nafkah lagi ketika mendengar bahwasanya Mus'ab bin Umair masuk Islam. Ada Utsman bin Maz'un yang diikat, kemudian dibakar, di bawahnya ada asap-asap oleh pamannya, disuruh untuk meninggalkan agama Muhammad, akan tetapi mereka, Utsman bin Maz'un tetap di dalam keislamannya. Ada Lubabah binti Yasir atau Ummu Fadl, yaitu wanita kedua setelah Khadijah, Sayyidina Khadijah yang masuk Islam. Lubabah ini termasuk yang pemberani, wanita pemberani. Jadi ketika itu Abu Lahab sedang menyiksa budaknya, maka Lubabah memukul Abu Lahab dan mengatakan bahwasanya tidak sepantasnya Abu Lahab seperti itu. Kemudian Talha bin Ubaidillah yang disiksa oleh kaumnya karena tidak beriman kepada agama nenek moyang mereka. Ibunya juga menyesalkan Talha bin Ubaidillah masuk Islam. Kemudian slide selanjutnya boleh dibuka. Ya, banyak sekali ya cobaan-cobaan yang mungkin kita tidak terbayangkan bahwasanya dengan keimanan saja mereka tergadaikan. Jadi ini yang mungkin paling berat cobaannya adalah as-sabiqunal awwalun ini. Ya, tadi kita sudah sebutkan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin.
yaitu Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini yang paling berat dan sampai mungkin membekas ketika membekas bahkan setelah Islam jaya ketika itu. Jadi Ammar bin Yasir bersama ibu dan ayahnya itu disiksa. Jadi Ammar bin Yasir dengan berbagai siksaan banyak sekali, dengan besi panas, kemudian tak terbayangkan, saya mungkin lupa detailnya per orang satu persatu apa saja siksaannya, akan tetapi ketika itu Rasulullah SAW mendatangi Ammar bin Yasir ketika sudah lemah sekali. Ketika itu Ammar bin Yasir berkata, "Wahai Rasulullah, azab yang kami derita telah sampai ke puncak." Rasulullah yang saat itu mungkin tidak ada kekuatan apa-apa, maksudnya tidak ada yang bisa menolong dengan secara alat ataupun kekuatan fisik dan bantuan yang lainnya. Rasulullah menguatkan dengan kata-kata, "Sabran ya Abal Yaqdhan, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat yang dijanjikan bagi kalian ialah surga. Jadi Ammar bin Yasir sekeluarga, terutama ibunya ini adalah yang syahidah pertama dalam Islam karena beriman tadi. Lanjut. Ada Asma binti Umais, salah seorang sahabiyah yang berhijrah ke Habasyah tadi. Berhijrah ke Habasyah. Ketika itu bertemu dengan Umar bin Khattab, menceritakan bahwasanya apa yang kami derita ketika berhijrah ke Habasyah dengan menyeberangi lautan dengan perahu, itu adalah tantangan yang paling berat terhadap keimanan mereka. Lanjut. Kemudian ada Khabbab bin Arat, ini juga kisahnya masyhur. Khabbab bin Arat ini yang berawalnya dari budak sampai menjadi kaya raya. Khabbab ketika itu disiksa dengan ditempelkan besi panas pada perutnya sebagai 7 kali. Ini baru sebagiannya, akan tetapi masih banyak lagi. Sampai-sampai waktu itu punggungnya mengelupas karena pernah diseret di bara api. Sampai-sampai Khabbab bin Arat ini dulu mengatakan, sekiranya Nabi SAW tidak melarang kami untuk mengharapkan kematian, niscaya kami akan mengharapkan kematian. Tetapi alhamdulillah Khabbab menjadi sahabat Nabi yang makmur hidup setelahnya, beriman, kemudian setelah itu memiliki harta yang banyak, akan tetapi hartanya tidak merenakan dia, sehingga Khabbab merasakan kejayaan Islam. Ketika itu Khabbab bin Arat mengatakan, alhamdulillah, mungkin ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kami para sabiqunul awalun terdahulu. Lanjut. Kemudian contoh lain dalam ketauhidan adalah kaum Muhajirin dan Ansar ketika perang Ahzab atau perang Khandaq, mereka menggali parit. Bayangkan, untuk menggali parit untuk menghalau musuh, mereka harus menggali parit seminggu lebih, tidak ada makanan, mungkin tidak ada makanan tersisa di hari-hari berikutnya, dihinggapi ketakutan sepanjang hari, sepanjang minggu untuk diserang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya melalui Ahzab, para bantuan dari langit, para malaikat ketika itu. Lanjut. Kemudian ketakwaan yang bisa kita contoh juga adalah ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai bisa menarik hati para kafir Quraisy atau para kafirun ketakutan ketika Abu Bakar membaca Al-Quran.
Kemudian ada juga penjelasan tentang sahabat yang sangat mencintai surat Al-Ikhlas karena di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah berupa Ar-Rahman. Ketika itu ditanya oleh Nabi SAW, apa yang menyebabkan kamu membaca surat ini terus-menerus ketika sholat? Sahabat tersebut menjawab, di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahman, wa ana uhibbur Rahman, dan saya menyukai Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dalamnya keimanan para sahabat. Yang walaupun kalau dari segi fikih ini sendiri adalah bukan mengada-ada, tetapi sebuah syariat takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kalau kita mencintai suatu surat, tidak mengapa kita membacanya karena kita mencintai surat tersebut. Bukan berarti dalam surat tersebut misalnya bisa mendatangkan ini atau yang lainnya. Kalau tidak ada dalil maka tidak kita lakukan. Akan tetapi kita melakukannya karena ada kecintaan di situ. Misalnya saya suka surat Al-Ikhlas bukan karena pendek ya, bukan karena sering dibaca ketika sholat cepat atau Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Saya suka membaca ini karena pendek. Enggak. Bedanya para sahabat ini membaca suatu surat karena kecintaan terhadap apa yang terkandung dalam makna Al-Quran. Makna yang terkandung di dalam surat-surat tersebut. Itu yang membedakan kita dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya. Nah ini mungkin ini terakhir karena saya juga takut mati lagi. Insya Allah ini yang terakhir. Faidahnya, ini masih dengarkan ya? Masih dengarkan, nanti yang boleh bertanya silakan. Iya Ustadz, masih. Ini faidahnya adalah rangkuman dari apa yang saya sudah jelaskan tadi atau apa yang sudah kita sama-sama ketahui, bahwasanya rasa aman adalah kenikmatan. Jadi dari siksaan ataupun cobaan yang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in itu rasakan, menunjukkan bahwasanya rasa aman dan tenang dalam hal beribadah, dalam hal kehidupan saja, kehidupan dalam Islam itu merupakan sebuah kenikmatan. Makanya patut kita syukuri keadaan kita sekarang di Indonesia yang alhamdulillah mungkin pemimpinnya masih memberikan kita kebebasan untuk beribadah. Kemudian yang kedua ada orang soleh dan orang mukmin dihina, orang sesat dimuliakan. Ini tidak heran karena pada saat itu kalau memang kekufuran atau kesesatan merajalela, orang-orang mukmin makan yang dihina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima cobaan juga, dilempar batu, dilempar kotoran dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya tidaklah keimanan ini sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala, hanya hina di mata para pembencinya, akan tetapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman itu nikmat. Iman itu nikmat, maka harus kita jaga. Keimanan nikmat mungkin yang Islam dari lahir misalnya, Islam keturunan, itu baru sedikit demi sedikit mempelajari Islam, sedikit demi sedikit menikmati keimanannya, itu tidak apa-apa. Kita harus merasakan misalnya, wah nikmatnya beribadah, kemudian nikmatnya beriman, entah itu iman-iman yang lain misalnya dengan cobaan seperti ini. Ada beberapa dari kalian yang ditakdirkan ini dan itu dengan keimanan, baik itu iman qadar dan qadar ataupun dengan ketauhidan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim
teman-teman. Maaf ya, yang keempat dan kelima itu makin tinggi keimanan maka makin berat cobaan. Kita sudah tadi ketahui ya, semakin tinggi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita naik level begitu saja. Kalian juga kan kalau kuliah tidak serta-merta diluluskan semester sampai lulus, tapi ada ujian-ujian di sana. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwasanya mereka bisa beriman tanpa diberikan cobaan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan. Inna 'idhamil bala ma'idhamil jaza. Besarnya cobaan berbanding lurus dengan besarnya ganjaran ataupun pahala. Yang terakhir bersabar, karena bersabar ini tidak lain adalah senjata orang mukmin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Senjata orang mukmin adalah dengan bersabar. Allah menjanjikan banyak sekali di ayat Al-Qur'an orang-orang yang bersabar itu bersama Allah. Orang bersabar itu akan mendapatkan apa yang Allah janjikan di akhirat nanti. Kalaupun tidak disegerakan nikmatnya di dunia, insya Allah di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Irham yang telah memberikan materi ya pada malam. Nah, memasuki acara yang selanjutnya itu ya, disilahkan. Boleh mengaktifkan ya. Karena akan ada reward juga untuk teman-teman yang ingin bertanya. Sekarang sesi pertanyaan ya, Ayu. Iya. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin teman-teman. Baik, sudah ada pertanyaan. Saya bacakan ya Ustadz. Halo Ayu. Atau kalau misal putus-putus bisa dibantu deh oleh siapa gitu. Bismillah, Ustadz, suara saya kedengaran? Mungkin Anda bisa sedikit membantu Ayu apa ya? Tadi suaranya terpotong-potong Ayu. Iya, mohon maaf Ilyas. Saja belum ada apa ya? Tapi ini beberapa udah ada yang tanya sih. Iya, boleh dibantu Ilyas untuk membacakan pertanyaan. Tunggu Ustadznya ada dulu apa ya? Oke, boleh. Mohon maaf ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa, yuk. Terima kasih.
Semangat Kakak Ayu. Terima kasih. Semangat juga. Bagaimana pertanyaan pertama? Ya Ustaz, izin saya bacakan ya Ustaz, menggantikan dari moderator. Mungkin beberapa ada sinyal yang kurang bisa diterima atau yang nanti akibatnya terpotong-potong. Bismillah, Ustadz izin bertanya bagaimana cara kita supaya tetap mengkokohkan iman kita di zaman sekarang, apalagi di kalangan era milenial ini. Minta penjelasannya Ustadz. Nah, seperti itu Ustadz. Ya, baik, bismillah. Saya jawab. Untuk mengokohkan iman ada banyak cara sebenarnya. Yang kalau menurut apa yang kita bahas tadi, salah satunya adalah mencontoh bagaimana kesabaran dalam menjalani agama ini. Yang kita ketahui, para sahabat itu menyerahkan seluruh hartanya, waktunya, dan pikirannya untuk agama Islam. Keimanan ini dikokohkan di mungkin zaman sekarang dengan serba banyak fitnah itu adalah dengan kita menuntut ilmu lebih dalam lagi. Kita ketahui bahwasanya ilmu kita masih sedikit. Saya thalibul ilmi, antum juga thalabul ilmi. Thalibul ilmi adalah kewajiban. Maka kita lakukan dulu yang wajib-wajib. Kenapa thalibul ilmi wajib? Karena kita tidak akan bisa mengetahui agama Islam ini dari sholat ataupun ibadah lainnya, kemudian dari akhlak, dari ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu di dalam Al-Quran itu sendiri, maupun ilmu-ilmu dalam bermuamalah, kecuali dengan ya menuntut ilmu tadi. Jadi perdalam ilmu tersebut. Kemudian bersabar atas di sana. Kemudian kalau di era milenial ini ya kita ketahui, ya bukan hanya era milenial saja kita menyebutnya, tapi era di mana semua mungkin kebaikan dan keburukan bisa tercampur. Ini kita harus mencukupkan diri kita atau bahkan memperbanyak diri kita tenggelam dalam hal yang baik-baik saja. Kita berusaha berusaha sekuat mungkin menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Intinya tadi menuntut ilmu lebih banyak lagi, karena Allah tidak memberikan suatu ilmu kecuali kita mendapatkannya sedikit demi sedikit. Kemudian tadi bersabar dan bergaul dengan pergaulan yang baik. Menahan diri itu juga merupakan bentuk pengokohan iman itu sendiri. Jadi ada banyak cara kita lakukan sedikit demi sedikit dari apa yang kita bisa di waktu dekat ini, di lingkungan terdekat ini kita lakukan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Semoga teman-teman atau ini dari Hasanah yang tadi bertanya bisa diterima jawabannya. Saya serahkan kembali ke Ayu ya sebagai moderator. Monggo Ayu dilanjutkan. Terima kasih Ilyas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Lailatul Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tad. Izin bertanya. Salah satu cara untuk meneladani sifat sahabat Nabi adalah dengan mengetahui perjuangan-perjuangan mereka dalam mentauhidkan Allah. Mungkin ada buku rekomendasi dari Ustadz yang membahas mengenai kisah-kisah para sahabat tersebut. Terima kasih Ustadz. Banyak ya alhamdulillah, baik itu dari sejarahnya, sejarah kenabian, ataupun sampai terpisah-pisah hanya para sahabat saja per orangnya. Mungkin yang di berbahasa Indonesia ini banyak yang terjemahannya dari bahasa Arab. Sudah ada terjemahan-terjemahannya, misalnya contohnya kitabnya Syekh Mahmud Al-Misri, yaitu kisah para sahabat. Ada juga karangan Abdurrahman bin Abdul Karim, sejarah para sahabat dan lain sebagainya. Itu bisa dicari. Kita
bisa menemukannya mungkin di toko buku, baik itu buku cetak ataupun buku PDF-nya. Seperti itu. Mungkin ada, sebenarnya ada banyak, tapi yang terjemahannya kita harus mencari-cari tahu dulu, karena saya juga mempunyai dikasih oleh seseorang buku tentang para sahabat, akan tapi penulisnya mungkin meragukan dari sisi akidahnya, itu juga yang harus hati-hati. Jadi walaupun terlihat ini tentang para sahabat, tapi ada juga opini-opini dari penulis tentang para sahabat tersebut. Kita mencari-cari tahu penulisnya ini latar belakangnya seperti apa, itu yang penting. Jadi tadi misalnya contohnya dari Mahmud Al-Misri tentang para sahabat, kemudian Abdurrahman, saya lupa juga detailnya. Insya Allah kalau dilihat latar belakang penulisnya di buku-buku terjemahan itu tidak mengapa. Bisa buku apa saja. Seperti itu. Kalau ta'lim hayatus sahabah juga bisa. Sifatus sahabah juga bisa. Kita belajar tentang sifat-sifat para sahabat dan lain sebagainya. Kalau yang mau full lengkap itu memang berjilid-jilid, tapi bisa dicari yang ringkas. Ringkasnya pun berjilid gitu loh, maksudnya yang penting-pentingnya saja, mungkin tidak ada riwayat-riwayat yang bertele-tele. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Lailatin Rahmah. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita membuktikan cinta kepada Rasulullah SAW dan cara untuk menjaga semangat beribadah sebagaimana para sahabat? Terima kasih. Silakan Ustadz. Ya, Bismillah, untuk menjaga ya, tadi menjaga keimanan atau apa? Keimanan. Menjaga semangat beribadah sebagaimana para sahabat, seperti itu, Ustaz. Oh iya, baik. Membuktikan ya baik. Semangat beribadah ini ya tidak lain adalah dari diri kita sendiri. Kalau kita mengetahui yang tadi, kita harus berilmu, terus bergaul dengan orang-orang baik, terus menerus kita menyerap hal-hal positif dari agama kita, bukan hanya yang konfliknya, bukan hanya perbedaannya. Itu insya Allah dari diri kita akan muncul terus kecintaan dan semangat beribadahnya, karena ya tidak lain, semangat beribadah itu tidak dimulai dari diri kita sendiri. Faktornya banyak, bisa dengan kalau di media sosial nih ya, misalnya memfollow akun-akun yang memberikan nasihat dengan baik-baik, karena banyak akun-akun misalnya yang memberikan nasihat itu nasihat provokatif, nasihat menyindir, nasihat menjatuhkan yang lain, tidak benar-benar menasihati untuk kebaikan kita. Itu harus kita hindari juga. Jadi jangan sampai kita termakan oleh omongan-omongan yang menyebabkan kita tidak semangat lagi. Perbanyak menuntut ilmu lagi, memperbanyak asupan-asupan ilmu agama, memperbanyak pergaulan dengan orang-orang yang soleh juga, kemudian menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kita futur. Kalaupun misalnya malas lagi beribadah, ya itu mungkin sedikit bisa ditingkatkan sedikit demi sedikit juga gitu. Ya tidak serta-merta misalnya tidak semangat langsung harus semangat rajin, misalnya semua ibadah atau semua amal kebaikan dilakukan semua, tidak. Yang penting istiqomah sedikit demi sedikit, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita jika kita memang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadah. Allahu a'lam.
Insya Allah, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya Ustadz. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi ya Ustadz dari Nambah ini. Teta. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kiat-kiat menjadi umat yang dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syukron. Kalau nggak salah di kuliah juga sudah ada ya pelajaran tentang keimanan dan ibadah, akhlak dan yang lainnya. Rasulullah ini yang mencintai kalau yang dari umatnya itu akhlaknya yang ditunjukkan itu yang baik. Jadi bukan beribadah saja untuk diri sendiri, akan tetapi akhlak dan sosialnya juga. Jadi bukan beribadah menyendiri aja, kayak hanya puasa aja, sholat aja, sering tahajud, tapi akhlaknya jelek, muamalahnya jelek, sosialnya jelek, itu Rasulullah tidak sukai. Karena merupakan tanda keimanan kalau kita sosialnya baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ada menunjukkan tentang sosialnya juga. Jadi Rasulullah SAW menyukai umatnya yang tadi beribadah secara istiqomah juga, tapi tidak meninggalkan akhlaknya, tidak meninggalkan pergaulan yang baiknya gitu. Jadi semuanya harus seimbang, baik itu untuk pribadi dan untuk orang lainnya juga. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Ya orang-orang yang mungkin hanya mementingkan dirinya sendiri itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Minimal ya kita ada niat untuk membantu, misalnya tidak bisa dengan perkataan perbuatan, bisa dengan harta, doa dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Ya mudah-mudahan ya kita semua diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dicintai dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bisa mencontoh para sahabat, bisa memberikan peran dalam kebangkitan agama Islam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Jawaban dari Ustaz terkait pertanyaan dari teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin saya akan memberikan kesimpulan dari materi pada malam hari ini bahwasanya para sahabat adalah generasi terbaik karena ketika Allah menjadikan Rasulullah SAW seorang nabi yang paling mulia, Allah menjadikan pula orang-orang di sekelilingnya sebagai sebaik-baik sahabat di antara sahabat nabi-nabi yang lainnya. Dan rasa kecintaan para sahabat itu dibuktikan secara langsung melalui cinta, ibadah, akhlak, dan juga muamalah. Dan faedah cobaan para sahabat juga dapat kita lihat ya dari rasa aman adalah sebuah kenikmatan, kemudian orang soleh dan mukmin itu dihina tapi orang yang sama dimuliakan, iman itu merupakan sebuah nikmat dan kita harus menjaga, dan makin tinggi iman seseorang itu semakin berat cobaan. Kita sebagai manusia harus senantiasa menjadi seorang yang sabar karena senjata orang yang beriman itu adalah sabar. Teman-teman, terima kasih ya. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Nah, mungkin teman-teman boleh ya menyalakan kameranya untuk kita melakukan sesi foto ya. Ilyas. Iya, boleh. Iya, boleh. Oke, bersama Ustadz Irham. Kita melakukan sesi foto bersama, boleh menyalakan kamera ya, teman-teman. Ya, kalau misalnya udah siap nanti Ana hitung ya. Baik. Mungkin sudah siap teman-teman semuanya? Oke, Ana hitung. 1, 2, 3. Ya, satu lagi. 1, 2, 3.
Ya, alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga Ah Ilyas. Dan mungkin Ustadz ada pesan yang ingin disampaikan oleh Ustadz kepada kami semua di sini. Ustadz Irham. Boleh di-unmute dulu, Ustadz. Oh iya. Pesannya ya karena sebenarnya anak-anak muda yang akan mengemban kelanjutan dari perjuangan dakwah itu makin berat cobaannya ke depan. Maka tadi pesan saya yang akan saya terus menerus sampaikan, tetap menuntut ilmu, cintailah menuntut ilmu itu sendiri, karena Islam itu masih luas, masih bisa kita jelajahi sampai ke detil-detilnya atau sampai ke berbagai macam cabang keilmuan Islam itu sendiri. Jadi tidak hanya apa yang sudah disampaikan di kampus, tidak hanya apa yang sudah kita mungkin cuma di khutbah Jumat aja atau khutbah ini saja, kita perbanyak lagi dengan membaca, bisa dengan saling bertukar nasihat dengan teman, kemudian acara-acara seperti ini yang alhamdulillah LDK ini bisa memfasilitasi, yang minimal ada kader-kader dakwah yang bisa memberikan pengaruh kepada sekitar yang lainnya. Ya, seperti para sahabat Nabi SAW yang membekali diri mereka dengan keimanan dan ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak semua sahabat Nabi itu ahli tafsir, tidak semua sahabat Nabi itu ahli dalam strategi perang dan lain sebagainya, tapi mereka saling melengkapi untuk kebangkitan agama Islam itu sendiri. Jadi jangan berkecil hati misalnya tidak bisa berkontribusi lebih, tapi tetap yakin bahwasanya apa yang kita lakukan untuk agama Allah ini akan Allah lihat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Irham atas materi yang telah diberikan, atas closing statement yang telah diberikan, dan ayo ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Untuk maaf ya putus-putus tadi. Oh iya Ustadz, tidak apa-apa Ustadz. Mungkin untuk reward nanti bisa diminta kepada panitia ya. Oke teman-teman, saya Ayusa Dewi selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan, telah mengamanahi saya sebagai moderator pada malam hari ini, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan termasuk jaringan ya, terkendala sinyal dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ukhti Sheila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget ya materinya dari teman-teman semua nih. Sekali lagi kita cek semangat dulu ya buat bakar semangatnya. Boleh dong jargon ya, aku pimpin. Suaraku terdengar jelas nggak? Terdengar, Ya, alhamdulillah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LDK Al-Kahfi. Debarkan dakwah penuh hati. Sekali lagi ya. Debarkan dakwah penuh hati. Lemes karena udah malam ya. Sekali lagi ya. LDK Al-Kahfi. Debarkan dakwah sepenuh hati. Masya Allah ya. Aku mau nanya nih sama para kader. Ada nggak yang mau review dari materi Ustadz Irham tadi? Ayo. Teman dekat saya juga yang sering kita dan memang dulu sudah ada bahasan kita mau kerjasama bareng. Yang lain ada mau menyampaikan review?
Halo, masih ada orang? Masih ada, oh. Bukan, nggak ada. Ada yang mau menyampaikan review nggak? Ini ada reward tambahan nih dari pengurus. Ayo dong, berani. Izin masuk boleh Usaila? Oh, boleh. Mungkin Ustadz Irham diperbolehkan untuk iya. keluar dari meeting dulu apa ya? Oh, Mungkin iya. juga. Iya. Jazakallah khair Ustadz Irham atas materinya malam ini. Untuk Ustadz Irham diperkenankan boleh keluar dari meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunjuk aja ya. Boleh Usaila ditunjuk. Yunestu Mahardika Putri. Iya, gimana? Iya, gak apa-apa kamu review aja tadi yang kamu dengar, yang kamu tangkap dari pembicaraan atau diskusi sama Ustadz Irham. Boleh disampaikan poin-poinnya aja. Silakan. Halo Yunestu. Gak ada ya? Wah, kayaknya hilang deh. Coba deh yang cowok ya. Agi, Tia, Rizky, Hana, Wibowo. Ada? Itu cewek. Oh, Azim. Aditya namanya Aditya. Lucu banget. Lailatul Istiqomah nih, Lailatul Istiqomah. Ayo Lailatul Istiqomah. Atau Indah Indritiani. Ibnu nih. Udah on kamera, udah siap ya sebelum ditunjuk. Ih, senyum-senyum ya Allah. Udah siap banget tandanya ini. Ayo Ibnu, silakan di unmute. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mereview materi yang disampaikan tadi tentang meladani khiroh tauhid sahabat. Jadi yang pertama itu pengertian dari sahabat itu siapa saja yang bertemu dengan Nabi, ia beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam meskipun sempat murtad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu disajikan juga kisah-kisah para sahabat yang dengan keteguhannya dalam tauhid. Ada Utsman bin Affan dan Zubair bin Awam yang disiksa oleh kaumnya. Kemudian ada Ammar bin Yasir yang sekeluarga disiksa dan pada akhirnya dijanjikan tempat surga gitu. Terus ada yang terakhir faedah cobaan dari para sahabat. Yang pertama itu ada rasa aman adalah sebuah kenikmatan. Yang kedua ada iman itu nikmat. Yang ketiga semakin tinggi iman makin berat cobaan. Dan yang keempat mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar kayak gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget. Berarti kamu dari tadi nggak tidur. Oke deh, karena udah malam juga, lebih baik kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku ada pantun lagi nih. Awali dengan basmalah, akhiri dengan alhamdulillah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di alam barzah. Coba ya. Kita juga tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih semua dan pengurus. Terima kasih sudah membersamanya sampai pukul 9.46.